Pemirsa, untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan didukung Pemda Nganjuk membuat program Rumah Restoratif Justice yang bisa menyelesaikan perkara masyarakat, terutama tindak pidana dengan adil dan damai. Untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan didukung Pemda Nganjuk membuat program Rumah Restoratif Justice yang diresmikan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Acara tersebut turut dihadiri PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Cahyono, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopero Schutz, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati, Kepala Inspektorat Nganjuk, Ketua STKIP PGRI Nganjuk, Kepala OPD Sekabupaten Nganjuk, jajaran Forkopimda, Camat Sekabupaten Nganjuk beserta tamu undangan yang hadir. Sebanyak 44 rumah restoratif justice di Nganjuk, salah satunya yang ada di STKIP PGRI Perguruan Tinggi Swasta Nganjuk yang diresmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan didampingi oleh PLT Bupati Nganjuk dan dilanjutkan dengan menandatangani surat plakat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Nganjuk turut memberikan cenderamata kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta menyerahkan SK Bupati tentang pengetahuan Desa Sadar Hukum kepada Desa Tanjung Anom, Desa Mangundikaran, dan Desa Talang. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan rompi tahanan terhadap 3 orang tersangka dan menyerahkan surat keputusan penghentian perkara oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berhasil dilakukan secara restoratif justice. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan bahwa di Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori luar biasa jika dibandingkan dengan wilayah lain, karena secara bersamaan langsung meresmikan 44 rumah restoratif justice. Mia juga berkata bahwa Kabupaten Nganjuk sudah semakin meningkat dan penanganan perkara melalui program Rumah Restoratif Justice oleh Kajari sudah ada 6 kasus yang terselesaikan. Mia berharap ke depan dengan adanya program Rumah Restoratif Justice, para tersangka tindak pidana yang sudah terselesaikan perkaranya melalui Rumah Restoratif Justice ini ada efek jerah dengan tindakan pidananya. Bahkan baru pertama kali Jawa Timur yang sekaligus dalam satu hari 42 yang saya resmikan. Jadi di tempat lain ada 34 di kabupaten yang lain, tapi ini baru kali ini yang 42 satu kali peresmian. Jadi alhamdulillah sudah semakin meningkat dan penanganan perkara yang diajukan penghentian penuntutan dengan penerapan RJ oleh Pak Kajari sudah ada 6 sampai dengan hari ini. Sedangkan untuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, jumlah total dari rumah RJ ada 253 rumah RJ dan perkara yang sudah dihentikan dengan penerapan RJ adalah 123 perkara. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi dengan adanya program Rumah Restoratif Justice ini, karena dengan program ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak seberapa dan juga bisa diselesaikan melalui Rumah Restoratif Justice. Marhen juga menjelaskan bahwa kedepannya Pemda Nganjuk akan menerapkan program Rumah Kampung Restoratif Justice ke setiap desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bukajati ini punya program yang namanya Restoratif Justice dan sampai ke Pak Kajari langsung kita tangkap, bagus untuk masyarakat. Tadi sudah langsung kita lihat 3 orang yang di situ proses restoratif justice senangnya minta ampun. Dengan dibentuknya program Rumah Restoratif Justice ini, masyarakat dapat menyelesaikan perkara terutama tindak pidana hukum melalui Rumah Restoratif Justice dengan adil dan damai dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal guna memulihkan kembali hubungan masyarakat seperti semula supaya tidak terjadi perseteruan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi, Madu TV, mewartakan.